Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunamelia Sembiring. Saya dari kelas PJKR 3A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini itu dimaksudkan setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berdasarkan dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah ditetapkan. Seperti pembelajaran yang kemarin, karena banyaknya pemerintah saat ini yang tidak menggunakan landasan Pancasila untuk mewujudkan bagaimana dan menjalankan bagaimana seharusnya pemerintahan ini berjalan. Maknanya adalah Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu konsep negara, tujuan negara, dan konsep dasar negara. Yang pertama, konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu rakyat atau umat di suatu daerah tertentu. Nah, jadi kita memiliki dasar negara, tapi jika kita tidak memiliki rakyat atau umat, itu akan dianggap sia-sia. Karena salah satu keharusan yang dimiliki untuk bisa mewujudkan yang namanya dasar negara itu harus memiliki umat atau rakyat. Yang kedua adalah tujuan negara. Terdapat dua tujuan, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, konsep dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Yang terakhir yaitu hubungan antar proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pada alinea ketiga disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, antar proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Berarti dapat diartikan bahwasannya Pancasila dan undang-undang itu saling keterkaitan, di mana diciptakannya Pancasila, kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengertian lebih lanjut bahwasannya apa-apa saja yang perlu dilakukan dan apa-apa saja yang perlu diwujudkan dalam Pancasila. Yang kedua, ditetapkan undang-undang pada 18 Agustus bersamaan dengan pembukaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Lalu yang ketiga ada pembukaan, hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci. Nah, di mana dimaksudkan tadi sebelumnya bahwasannya undang-undang dan Pancasila itu saling berkaitan, itu di mana undang-undang merupakan perincian lebih dalam dari yang namanya dasar negara kita yaitu Pancasila. Yang D ada hubungan antar Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Hubungannya adalah dengan pembukaan hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara material adalah menunjukkan pada materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh sebab itu, kandungan material Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Karena sesuai dengan isinya, itu semua sama seperti sila-sila pada Pancasila, yaitu pada pembukaan undang-undang dan tiap-tiap alinianya. Sekian yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.